Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama pagi hari ini kita siapkan setiap hati kita datang memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan oleh karena kuat dan gagah, tapi semua oleh karena kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Biar sama-sama pagi hari ini kami bawa setiap pujian kami. Tuhan, ini setiap hati kami. Kami kepunyaan Tuhan, kami milik-Mu Tuhan. Datang bersatu hati pagi hari ini. Naikkan pujian dan syukur kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, ini hati kami. Haleluya. Mari bersama pagi hari ini angkat hatimu. Katakan, Tuhan terima kasih. Kau sungguh baik. Kau terlalu baik. Kami bersyukur Tuhan. Ini hati kami. Ini pujian kami pagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih-Mu, kasih setia-Mu yang menghidupkan aku. Sebab aku milik-Mu. Sebab aku ini milik-Mu. Amin Tuhan. Tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Mari dengan segenap hatimu. Sebab aku ini milik-Mu. Aku di dalam hati-Mu. Kasih-Mu, kasih setia. Sebab kasih-Mu Tuhan yang menghidupkan. Oleh karena kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan hidupku. Sebab aku ini milik-Mu. Aku milik-Mu. Tak ku pertahankan hidupku hanya bagi-Mu. Biar kehendak-Mu Tuhan kerjakanlah dalamku. Oh, mari dengan segenap hati kami nyatakan. Sebab aku ini milik-Mu. Oh, Tuhan. Aku di dalam hati. Sebab kasih-Mu Bapa, kasih setia. Oh, Tuhan yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu. Amin. Tak ku pertahankan hidup, biar kehendak-Mu Tuhan. Biar kehendak-Mu Bapa kerjakanlah dalamku. Ya Tuhan. Oh, sebab aku milik-Mu Tuhan. Aku di
kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Hati kami menyatakan Tuhan, ini setiap hidup kami meletakkannya semua di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya satu-satunya pribadi di mana kami berpegang teguh, hanya Engkau Tuhan. Pada rencana dan rancangan-Mu Tuhan kami berpegang, karena kami tahu bahwa Engkau menyediakan apa yang terbaik bagi setiap hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa rancangan-Mu atas hidup kami bukan rancangan yang gagal. Engkau menyediakan hari-hari kami, masa depan kami yang cerah Tuhan. Sebab itu kami berpegang dan kami berharap hanya kepada-Mu, Yesus, oh Yesus. Sebab aku ini milikmu, amin. Aku di dalam hatimu, kasih-Mu, kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku milikmu, sebab aku ini milikmu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah Tuhan, kerjakanlah dalamku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sembah pujian kami pagi hari ini, kami naikkan di hadapan Engkau. Oh terima kasih Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, biar kuasa kasih dan hadirat-Mu itu yang menaungi setiap hati kami. Jamahan-Mu atas setiap pribadi lepas pribadi, mengalir hati setiap kami Tuhan. Jangan lewatkan satu pun dari setiap kami pagi hari ini. Haleluya. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kasih dan pengorbanan-Mu yang besar atas hidup kami. Buat apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kami, keselamatan yang kami terima sampai hari ini, kekuatan yang kami terima Tuhan, pertolongan demi pertolongan yang kami terima daripada tangan Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah, amin.
yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. Sungguh indah, Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu bagiku. kami bersyukur, terima kasih Tuhan, Terlalu sebab yang kau lakukan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa. Sungguh besar, Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tak terselami bagiku. sungguh indah, Sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu Tuhan. Ajar hati kami senantiasa merenungkan dan melihat betapa besar kasih Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih Tuhan yang begitu besar atas hidup kami. Ajar hati kami senantiasa untuk menghargai apa yang Tuhan perbuat atas hidup kami. Bahwa bukti kasih nyata Tuhan dalam hidup kami itu sungguh besar. Haleluya. Sekali lagi bersama, mari. Sungguh besar yang kau bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. sungguh besar, Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku tentangku tak terselami bagiku. Tuhan. Sungguh indah. Sekali lagi bersama, mari katakan Tuhan. Sungguh besar Amin. pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan, Engkau yang menjaga, yang bangunkan kami sehingga kami boleh bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami buka hati dan hidup kami bagi kebenaran firman-Mu. Tuntun kami sebelum kami melakukan aktivitas, kami mau merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami dalam nama Yesus. Kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya.
Amin, amin, amin. Iya, selamat pagi saudara, shalom. Kita boleh berjumpa kembali pagi ini dengan tubuh yang sehat dan tidak kurang suatu apapun ya. Namun mungkin hari ini ada juga yang sedang terbaring sakit. Ya, tetap kuat, tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kita selalu. Baik saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita pagi ini, kita akan merenungkan firman Tuhan. Supaya ya firman Tuhan ini boleh memberi kita kekuatan senantiasa. Firman Tuhan terambil dari 1 Tesalonika pasal yang kelima. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 14 sampai ayat yang ke-15 ya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 14 sampai ayat yang ke-15. Firman Tuhan berkata demikian. Kami juga menasehati kamu supaya 1 Tesalonika 14, kami juga menasihati kamu saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Ayat 15, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Iya, firman ini berkata ya dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 14 ya, kita dinasehati oleh firman Tuhan saudara. Ya, firman Tuhan berkata di sana ya, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Di zaman sekarang ini ya, kita ada dalam kehidupan masyarakat yang modern. Ya, bahkan saudara, kalau saudara hidup di kota besar ya seperti kami yang ada di Jakarta ini, ya hidupnya itu kayaknya lulu gua-gua gitu ya. Bahkan seringkali ya ketika kita mau berbuat baik pun orang tuh curiga ya. Makanya ya sekarang itu banyak orang yang ya mengenal istilah kepo amat gitu ya. Kok kepo ya, mencampuri urusan orang. Kelihatan sepertinya itu benar saudara. Sehingga kita melihat dari generasi ke generasi, terutama anak-anak muda sekarang ya. Saya tuh sering kali ya kalau anak saya curhat tentang temennya, anak saya bilang, mami temanku itu loh merokok loh. Padahal dia perempuan tapi dia merokok ya. Saya sering kali ngomong kepada anak saya ya, kamu tegur dia gitu ya, bilang merokok itu enggak baik gini. Sering kali juga anak saya menjawab, ya aku sih negur seadanya aja ya, soalnya kalau kita terlalu menasehati nanti dia bilang kepo amat lu gitu ya. Apa yang firman Tuhan suruh hari-hari ini rasanya sepertinya bertentangan dengan ya etika ataupun nilai-nilai dalam masyarakat modern. Di kota-kota besar terutama saudara ya itu ya siapa lu siapa gua. Bahkan orang tidak peduli karena takut kalau menolong malah dipikir disalahartikan. Tapi hari ini firman Tuhan menasihati kita saudara. Firman ini berkata, tegurlah mereka yang hidup tidak tertib. Ya, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Sebenarnya saudara kalau kita menegur, karena kasih itu bukan hanya ketika kita tolong orang, tapi kasih itu adalah salah satu tindakan juga di dalamnya adalah tertib dan menegur. Kalau kita lihat ada orang yang hidupnya tidak tertib, ya maka kita harus menegur saudara. Ini kata firman Tuhan. Ya, ada orang-orang yang hidup dengan tidak tertib ya. Contohnya apa ya, misalnya ada orang belum menikah tapi sudah tinggal bersama, itu namanya tidak tertib secara tata krama etika masyarakat, tidak tertib bahkan secara nilai firman Tuhan. Tapi mungkin mari kita dimulai dengan orang-orang terdekat kita dulu saudara, sebab ya kalau kita bicara dalam masyarakat yang luas seringkali mungkin terlalu muluk-muluk ya, tapi kalau kita bicara dalam skup yang lebih kecil dalam keluarga kita,
Misalnya orang tua menegur anak. Kalau sekarang ini saya banyak melihat, mendengar bahkan orang tua berkata, oh anak saya itu udah gak bisa ditegur bu. Dia pulang malam, dia mau pulang, dia gak mau pulang tuh terserah dia. Tapi firman Tuhan berkata hari ini tegurlah mereka yang hidup tidak tertib, tegur saudara. Ya selama masih ada waktu kita masih dikatakan hari ini maka kita harus menasehati. Ya anak, suami, istri di dalam keluarga itu kita mulai ya harus ada teguran. Nggak mungkin keluarga itu nggak ada teguran. Ya ketika suami berbuat tidak baik, bahkan ketika orang tua pun salah, anak-anak ndak apa-apa menegur. Kita pun sebagai orang tua harus membuka diri untuk ditegur, dikoreksi oleh siapapun saudara. Karena ini adalah firman Tuhan yang suruh ya, dikatakan tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Ya. Misalnya pun terjadi pertengkaran, kita nggak tahu sebabnya tiba-tiba saudara kita marah atau apa, ya nggak apa-apa telepon aja. Kamu kayaknya marah ya sama saya, kenapa ya? Ya saya kalau ada salah kasih tahu, kalau nggak salah ya kamu juga bertobat. Nggak boleh seperti itu, kita ini anak Tuhan. Setelah itu berdoa supaya apa saudara? Ya supaya kita ini juga menjadi orang yang di dalam Tuhan itu kita hidup tertib, kita hidup benar ya. Bahkan di sini dikatakan ya apalagi saudara harus kita lakukan dalam hidup ini, hiburlah mereka yang tawar hati. Kalau juga ada orang yang kita lihat dia sedang tawar hati, berduka atau sedih ya kita harus menghibur. Ya, lalu dikatakan belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Bela kalau ada orang lemah, ya dia punya hak tapi tidak tersampaikan maka kita harus membela. Ya itu namanya kita berfungsi di dalam kehidupan kita ini sebagai anak Tuhan. Lalu sabarlah terhadap semua orang. Ya diperlukan juga kesabaran menghadapi segala hal saudara. Lalu ayat 15 dikatakan perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Jangan sampai ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ya itu kata firman Tuhan saudara. Ya kita berdoa saudara, kita berusaha dalam hidup ini supaya ya jangan kita ini membalas jahat dengan jahat. Atau kita melihat ada orang lain yang membalas jahat dengan jahat ya. Tapi selama kita masih bisa menasehati, menuntun, membimbing, maka kita harus ya melakukan itu. Sebab ini yang firman Tuhan suruh hari ini. Ya coba kita koreksi diri kita saudara, apakah ya kita sudah tidak lagi melakukan hal-hal ini. Ya tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, bela mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Dan perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Ya tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Kita harus selalu mengusahakan yang baik saudara. Kalau hal itu bergantung kepada kita, sekalipun saudara kita jahat, tetap usahakan yang baik. Kalau kita bisa berdamai saudara ya. Lalu dikatakan di sana ya dan terhadap semua orang bahkan. Ya mari kita berusaha mengintrospeksi diri kita, apakah hal-hal ini ada dalam diri kita saudara. Ya kita berusaha agar kita ini kedapatan berkenan di hadapan Tuhan. Bukan hanya di hadapan manusia, tapi kita berkenan di hadapan Tuhan. Selama Tuhan masih beri kita kesempatan, marilah kita terus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Supaya waktu Tuhan datang, dia dapati kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan dia dapati kita ini menyenangkan hatinya. Karena itu saudara ya, tegur keluargamu, anakmu, siapapun yang hidup dengan tidak tertib, ya bela mereka yang lemah dan hiburkan mereka yang tawar hati. Jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Kalau kita belajar melakukan semua ini, maka kita akan mendapatkan perkenanan Tuhan dan hidup kita semakin diberkati. Mari kita mau tundukkan kepala, kita mau renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk melakukan firman Tuhan sesuai dengan apa yang Tuhan suruhkan kepada kami, agar hari-hari kami menjadi hari-hari yang diberkati Tuhan, supaya keadaan kami baik Tuhan. Kami mau belajar melakukan firman, itu artinya kami menggenapi firman. Katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan saudara, sebagai doa kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda-Mu
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku Tuhan, Kau bersama di dalamku Tuhan, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Lebih lagi katakan hidupku, kami mau lakukan firman-Mu Tuhan, untuk genapi segala perintah-Mu Bapa. Ajar kami Tuhan untuk menggenapi firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, agar hidup kami boleh menjadi orang-orang yang menasehati, menegur, mengasihi, menghibur, bahkan tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Dengan demikian kami boleh menggenapi firman-Mu dan hidup kami boleh menjadi berkat supaya baik keadaan kami. Ampuni kami Tuhan kalau ada banyak kesalahan, kealpaan yang kami lakukan hari-hari ini. Biarlah iman kami semakin diteguhkan di dalam Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Biarlah Tuhan berikan kami kekuatan untuk terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Hiburkan yang sedang tertekan, Tuhan yang sedang bersusah hati. Sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah Bapa. Biarlah hari-hari ini menjadi hari damai sejahtera bagi kami yang bekerja, yang sekolah, yang kuliah, yang di rumah. Tuhan menyertai setiap kami agar apapun yang kami lakukan mendatangkan perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati yang berulang tahun hari ini, umur panjang di tangan kanan, kekayaan hormat di tangan kiri. Itu janji firman-Mu Bapa. Biarlah hidup kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan Tuhan, Engkau juga menjamah yang sakit, menyembuhkan. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia selalu ada dalam tangan Tuhan. Kami percaya tidak ada perkara yang mustahil ketika Tuhan menyertai dan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara, Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu Bapak Ibu, mari buka hati dan tangan-Mu hari ini. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel saudara. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang
kasih